Oke, jadi ini kalung punya adik gue. Katanya kalung ini sangat berharga dan sangat bernilai karena ini pemberian dari ibu, mama, emak. Udah bertahun-tahun kita nggak pernah ketemu sama sekali sama bokap, nyokap karena sesuatu hal. Tapi kita nggak kangen sama sekali, ya. Ada yang udah nangis, ini memang bukan cerita sedih. Alasan gua nggak kangen sama sekali sama bokap nyokap karena bisa video call. Aduh, tua gapat manam jupan lan loh. Itu hitungan dari 1 sampai 10. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Abi Kelmana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Dan gua mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe gua dan udah ngikutin perjalanan karir Abi Kelmana di dunia YouTube dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mencapai 30.000 subscriber di saat gua bikin video ini. Alhamdulillah udah mencapai ya penonton atau viewernya itu sekitar 2 jutaan. Dan alhamdulillah gua juga udah mendapatkan hasil dari YouTube. Terima kasih. Kalau enggak ada kalian ya gua nggak akan terusin channel ini. Dan kata-kata gua di awal tadi jangan dipercaya karena itu semua nggak bener. Kebenarannya adalah ini emas memang punya adik gue dan memang bener emas ini adalah pemberian dari mak gue, tapi KW. Meskipun KW karena ini adalah pemberian dari orang tua, jadi kita tetap simpan, kita hargai dan kita pakai bila diperlukan. Makasih mama. Iya. Oke, jadi poinnya bukan itu, bukan tentang orang tua gua, bukan tentang emas, bukan tentang adik gua juga. Nanti gua bakal jelasin sama kalian semua. Sudah 1,5 tahun gua bikin channel YouTube Abi Kelmana, yang dimana Abi Kelmana itu bukan nama asli gue, memang khusus nama panggung. Abikel itu adalah Abang Mikel. Mana itu bukan di mana guys, bukan mau kemana, bukan di mana-mana, bukan. Ada kaitannya dengan keluarga gue. Oke, dan itu nggak mau gue jelasin di sini. Selama 1,5 tahun gue bikin channel YouTube, tidak pernah satu hari pun gue libur. Tidak pernah satu hari pun gue nggak mikirin konten. Setiap hari, setiap gue bangun tidur, gue main, ketemu sama orang YouTuber lain yang pertanyaannya karena mereka kenal gue, karena mereka tahu gue bikin video di YouTube, jadi pembahasannya selalu aja YouTube. Dan buat subscriber Abi Kelmana dan yang benar-benar nonton video gue, apalagi yang benar-benar nungguin video gue, kalian pasti tahu kalau 3 minggu kebelakangan gua nggak ngupload video sama sekali. Dengan 30.000 subscriber, terima kasih banyak. 2 juta penonton, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah pendapatan gua juga lumayan di YouTube, udah juta-jutaan. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian, ya channel YouTube gua ya gitu-gitu aja. Dan gua nggak mungkin lanjut kalau misalkan kalian nggak dukung gue dan subscriber gua nggak sampai segitu. Jadi setelah 1,5 tahun gua bikin channel YouTube Abi Kelmana ini, gua jadi mikir, anggaplah ini emas asli. Kalau gua pegang selama 1 jam, kira-kira apa yang terjadi? Tangan gua pasti pegel dan emas ini terasa berat. Dan gua bosan juga ngelihat emas ini selama 1 jam.
melotot aja kayak gitu, dan gue pasti ngantuk, apalagi kalau dipegang 1 hari. Gimana kalau 1 tahun, gimana kalau 1,5 tahun selama gue bikin channel YouTube gue kayak gini terus, mungkin emas ini udah jatuh dan tangan gue udah gemeteran, nggak kuat ngangkat lagi. Jadi maka dari itu kayaknya gue mikir gue perlu istirahat, kayaknya perlu istirahat. Awalnya gue butuh 1 minggu buat istirahat bikin konten, gue butuh istirahat, tidak mikirkan channel YouTube ini lagi, karena maaf bukan gua sombong, 30.000 subscriber, 2 juta penonton, dan juta-jutaan pendapatan gua itu, bagi gua itu nggak cukup, sangat tidak cukup, dan gua pengen lebih dari itu. Apakah gua tidak bersyukur? Gua bersyukur, karena sebagai manusia yang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, gua ingin menantang diri gua bagaimana channel ini lebih besar dari ini, dan gua pengen channel ini bisa mencapai juta-jutaan subscriber, dan pendapatan gua juga bisa sampai 10-an sampai ratusan juta per bulan. Wow, kau keren banget gitu ya. Dan masalah gua jarang ketemu sama orang tua gua itu bisa teratasi. Mereka bisa pulang nyicipin makanan yang enak banget, ikan yang dihancurin kasih bawang banget, enak banget. Kangen gua masakan orang tua. Nah, itu salah satu cita-cita gue, biar mak abak gue nggak kerja, biar gue aja yang kerja. Itu cita-cita gue di YouTube. Kenapa gue ingin menghasilkan uang di YouTube? Itu satu. Terus ada yang bilang, kalau lu mengawali YouTube itu karena uang, lu nggak akan berhasil. Ya, banyak kok yang bilang, bahkan Atta Halilintar bilang kayak gitu, Reza Arab bilang kayak gitu. Tapi kata Deddy Corbuzier, kalau YouTuber atau yang bikin video YouTube yang tujuannya karena duit, mereka akan berhasil. Kalian pilih opsi mana? Kalian boleh pakai dua-duanya. Kalian mau jadi YouTuber karena duit, atau memang hanya sekedar berkarya, ada duitnya, syukur. Enggak, ya udah nggak apa-apa. Kemudian poin yang kedua yang mau gua bilang, kenapa gua nggak upload video, selain dari gua pengen refreshing otak gua, biar mungkin nanti ada pengaruhnya sama diri gua, otak gua bikin konten yang mungkin lebih kreatif atau apalah gitu kan, gua nggak tahu. Yang penting gua udah ambil libur selama 3 minggu ini. Kemudian ada statement dari Skin Indonesia, kalau kalian nggak tahu, yang bikin video atau lagu Prabowo versus Jokowi. Pernyataan mereka sangat menghebohkan dunia per-YouTuban Indonesia tentang artis masuk ke YouTube, kemudian tentang konten receh dan level-level konten YouTube mereka bahas di sana. Dan apa yang mereka bilang membuat gua berpikir keras tentang menjadi seorang YouTuber. Kalau kalian pengen tahu, kalian nonton aja di channel YouTube-nya mereka, Skin Indonesia, tentang apalah kemarin, gua lupa judulnya apa. Oh ya, mereka pengen berhenti jadi YouTuber dengan alasan tersebut karena nggak suka sistem YouTube sekarang. Kemudian ditanggapi sama Raditya Dika bahwa dia nggak masalah artis masuk YouTube kontennya alay atau receh. Mereka nggak masalah, Raditya nggak masalah sama sekali. Dan di sana dia bilang, di YouTube dulu awalnya itu nggak ada duit sama sekali, nggak ada AdSense. Kalau kalian tahu AdSense, nggak ada duit sama sekali. Dan tapi Raditya Dika itu tetap bikin video karena dia suka bikin video. Dia pengen berkarya, menyimpan video dia di YouTube. Ketika ada AdSense, jadi dia mikir, kalau gue seriusin di YouTube, berarti gue dapat duit banyak kalau banyak yang nonton. Dan ketika itu Raditya Dika pernah menjadi top YouTuber Indonesia, King YouTube, cuman 1 juta subscriber guys. 1 juta subscriber udah nomor 1 Indonesia loh. Dengan adanya artis masuk ke YouTube, orang-orang jadi tahu YouTube itu seperti apa, orang-orang jadi tahu YouTuber itu seperti apa. Dan yang dulunya nggak tahu Raditya Dika, Skin Indonesia, Tim Tuan, Reza Arab, dan lain-lain jadi tahu. Apalagi adanya Just No Limit yang gaming, yang nomor 1 gaming Indonesia, anak-anak jadi tahu. Cuman yang dipermasalahkan oleh Skin Indonesia itu barometer YouTuber pemula, tentunya melihat YouTuber King Indonesia, Atta Halilintar, Queen YouTube Ria Ricis, kemudian ada artis Baim Wong, Raffi Ahmad. Kalau kontennya katakanlah alay gitu kan, receh. Jadi orang-orang baru yang apalagi baru pengen bikin channel YouTube itu menganggap, wih
kalau jadi YouTuber itu kayak gini ya, bikin kayak gitu bisa rame ditonton ya. Jadi mereka mikir barometer atau perspektif atau pandangan mereka gitu aja udah bisa banyak yang nonton. Jadi persaingan di dunia YouTube itu gampang banget ternyata ya. Cuman bikin video vlog, gua kaya, gua miskin gitu kan. Gua ngeprank, gua ngegombal, begitu doang jadi YouTuber. Karena hal itu gua jadi mikir, kalau misalkan gua bikin video-video yang gak bermutu, yang gak berkualitas, gimana sama adik-adik gue atau orang-orang di desa gua yang baru tahu YouTube, melihat gua bikin video gitu-gitu aja, biasa-biasa aja, mereka akan mikir konten yang biasa aja itu bisa sampai 30.000 subscriber gitu. Gimana kalau King YouTube, Queen YouTube, atau Bapak Ibu YouTube, atau artis-artis yang masuk ke YouTube bikin konten yang bener-bener totalitas, bukan hanya vlog keluarga, memang ada karya yang luar biasa di sana. Kalau barometernya ke sana, maka YouTuber baru akan membuat video yang keren-keren juga. Ada film, ada apa gitu kan, ada lagu-lagu yang keren atau bakat-bakat tertentu gitu kan. Terus di desa gua merasa malu karena di desa gua itu orang-orang yang baru bikin channel YouTube, mereka semua bikin film sekarang, dan cuman Abikel mana yang nggak bikin film. Dan di desa-desa lain juga bikin film, dan itu benar-benar mereka pikirin, mereka rencanain gitu kan, mereka konsep matang mungkin, semaksimal mungkin bagi mereka, dan gue cuman ngomong gini doang gitu. Di situ gue ngerasa gue itu tidak begitu mencerdaskan kehidupan bangsa jadinya. Selama gue libur selama 3 minggu, bikin gue mikir hal itu. Jadi kembali lagi ke Raditya Dika. Di sana dia pernah bilang karena ada AdSense-nya, jadi dia bikin dua jenis video. Yang pertama itu memang buat menghibur, buat penonton, memang berkarya, memang buat penonton, memang karya yang bagus, memang dia pikirin di konsep semuanya buat penonton. Dan karena ini YouTube, nggak ada salahnya kalau kita bikin video yang kita benar-benar suka. Bukan karena orang lain suka maka kita bikin, bukan. Jadi karena memang kita suka jadi kita bikin. Dan gue pengen kayak gitu sekarang. Pertama, gue mau bikin konten yang memang benar-benar dari permintaan kalian, mungkin apa yang sedang viral sekarang, atau apa yang kalian ingin dari Abikel Mana, atau memang apakah gue harus terus membuat vlog tentang Kerinci, bahasa kampung challenge, atau apapun yang kalian suka, gue akan bikin insya Allah sebisa gue, semampu gue. Dan hal lain lagi, gue mau minta izin sama subscriber atau penonton gue yang benar-benar ngikutin karir gua dari awal, gua mohon izin sama kalian buat gua bikin video yang gua suka. Gua nggak mikirin apakah video tersebut akan banyak penontonnya atau enggak, gua nggak tahu. Yang penting gua bikin video yang gua suka. Seperti apakah video yang gua suka? Ya, seperti ini. Ngobrol sama kalian semua. Gua nggak sendiri loh ngobrol sekarang. Gua nggak ngerasa gua sendiri. Gua itu ngajak kalian ngobrol, cuman ya kita nggak bisa saling tanya jawab gitu guys. Dan ini dari tadi gua pegang, gua itu beli ini, kalau kata kita itu samsa, apa sih, box packing apa sih, gua lupa namanya. Udah lama juga nggak pakai beginian. Nah, ini dia satu hal yang gue suka, dan gue minta izin sama sekalian. Mungkin nanti ini bakal jadi konten gue. Gue beli ini, harganya ya lumayan lah. Gimana sih megangnya? Kayak gini ya? Jadi ini buat pukul-pukul, tendang juga bisa. Gua nggak di endorse sama orangnya. Gua pengen collab sama kalian semua dengan ini. Gua bisa collab sama Niur Melambai, sama Jalur Kiri, sama siapapun orang terkuat
di dunia ini. Gue mau nantangin semua pembela diri. Pembela diri apa sih? Semua pendekar-pendekar yang hebat dengan ini. Ya, kira-kira gitu gambaran gua. Karena selama ini gua bikin konten, semua gua pikirin buat kalian dan gak ada salahnya, dan gua minta izin buat bikin konten yang gua suka, biar gua nggak bosan dan biar gua terus bikin video. Itu alasan gua pengen lanjut jadi YouTuber. Oh ya, satu lagi, gua buka karena ini bukan punya gue. Gua beli 2, satu lagi buat teman gue, satu lagi buat gua. Kita mau partneran nanti. Semoga yang nonton video sampai sejauh ini, jalur kiri tungguin, gua bakal nantang kalian semua dengan ini. Gua bakal ngadapin kalian semua dengan ini. Bagaimana videonya? Saksikan aja nanti. Nyur melambai, premanan balai, anak taekwondo, silat, kempo, tarung derajat, semua gua tantang. Petinju juga gua tantang dengan ini karena memang gua suka. Alasan gua suka, gua mantan atlet silat. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.